Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari materi kita manajemen asuhan kebidanan nifas. Ini adalah tentang dokumentasi asuhan kebidanan nifas. Dokumentasi skep nifas ini sangat penting untuk dibuat setiap kali melakukan asuhan kebidanan kepada klien secara aspek legal atau hukum karena merupakan bentuk bukti pertanggungjawaban responsibility dan pertanggunggugatan accountability sebagai suatu profesi dalam melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan, standar kompetensi, dan standar pelayanan yang berlaku. Jadi dokumentasi ini sangat penting karena berkaitan dengan aspek legal atau hukum. Jadi kalau terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita bisa prediksi, misalnya kita ada tuntutan atau gugatan, maka kalau sudah dalam bentuk dokumentasi kita mempunyai bukti otentik bahwa apa asuhan yang telah kita berikan itu tercatat, terdokumentasi. Manfaat dari dokumentasi kebidanan ini adalah sebagai bahan informasi komunikasi antar petugas. Jadi, melalui dokumentasi catatan ini, kan dokumentasi itu berupa bisa seperti catatan atau tulisan, bisa berupa formulir gitu. Kemudian merupakan bisa menjadi bahan komunikasi antar petugas. Jadi apa yang telah kita catat, kita tulis di dalam pendokumentasian akan bisa dilihat oleh tenaga kesehatan lainnya atau petugas kalau kita di rumah sakit antar petugas jaga. Misalkan kita dinas pagi, nanti kan kita operan tuh. Operan yang selanjutnya melanjutkan tugas kita bisa mengetahui apa yang sudah kita berikan ke klien ini. Mereka tinggal melanjutkan apa tugas mereka atau order dari dokter atau tenaga medis lain. Tinggal dilanjutkan. Tuh, dan mereka tahu perjalanan penyakit klien ini pastinya. Kemudian dasar evidence base. Jadi dokumentasi kebidanan ini bisa menjadi dasar evidence base karena bisa dijadikan data dasar untuk penelitian-penelitian yang akan menjadi ilmu-ilmu baru, konsep-konsep baru. Nah, terkait juga dengan manfaat ini, manfaat yang ketiga ini. Ya, jadi saling terkait antara manfaat ini dan evidence base sama-sama bisa menjadi data untuk penelitian atau perkembangan dunia kesehatan kita. Kemudian dapat mengevaluasi progres atau perkembangan klien seperti nomor 1 yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa dengan dokumentasi bisa terlihat bagaimana progres atau perkembangan klien tersebut. Jadi kan walaupun yang jaga beda-beda orang, cuman karena dia sudah tercatat, bisa kita lihat bagaimana perkembangan atau progres kesehatan klien ini atau kemajuannya gitu kan. Kemudian jadi bahan kajian pertimbangan untuk perkembangan ya. Jadi bisa jadi kajian untuk perkembangan iptek. Menjadi bahan data untuk audit maternal perinata. Ya, jadi dengan adanya data ini kalau terjadi audit maternal perinata sudah ada bukti kata Ibu tadi bahwa ada bukti otentik dan apa-apa yang sudah kita lakukan terhadap klien ini. Tuh, asuhan apa aja sih yang sudah kita berikan, tindakan apa aja, itu bisa terlihat dari dokumentasi. Dan kalau kita diaudit, kita ada bukti bahwa misalnya contoh simpelnya aja patogram. Dengan adanya patogram bisa terlihat bagaimana perjalanan perkembangan proses persalinan klien ini. Jadi kalau misalnya terjadi nasib sial kematian,
sudah benar belum kalau kita diaudit, kenapa sampai ibu klien ini meninggal atau mati. Tapi kita bisa lihat dari perjalanan perawatan atau asuhan yang kita berikan dari dokumentasi yang telah kita buat. Tuh maksudnya. Kemudian yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan perjalanan suatu penyakit atau kasus. Ya, jadi dengan pendokumentasian kita bisa mengidentifikasi perjalanan suatu penyakit atau kasus-kasus ya. Jadi misalnya sudah berapa banyak persentasenya kasus preeklamsi misalnya atau plasenta previa di suatu daerah atau di suatu rumah sakit. Dan sebagai bukti hukum apabila diperlakukan terkait suatu kasus ini yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan menjadi dasar pola pikir framework ya, ini tadi pola pikir warning, terus standar dalam asuhan pidana dalam melakukan pendokumentasian terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan. Hal ini disebut dokumentasi asuhan kebidanan. Pendokumentasian asuhan kebidanan menggunakan pola pikir manajemen kebidanan. Ya, jadi bentuk menggunakan pola dokumennya SOAP. Jadi dokumentasi kita itu pola dokumennya adalah SOAP, subjektif, objektif, analisa, penata laksana. Di dalam penata laksanaan, nah ini skema antar manajemen kebidanan dengan dokumentasi kebidanan. Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu, penata laksanaan itu, ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi satu. Ya, pola pikir kita ini, tapi pendokumentasinya hanya SOAP dengan SOAP. Jadi untuk analisa itu Pak, sebenarnya di dalamnya itu ada diagnosa masalah kebutuhan, diagnosa potensial, dan antisipasi kebutuhan tindakan segera. Jadi kalau misalnya potensial terjadi PEB, apa tindakan antisipasi segeranya apa, itu sudah di dalam analisa. Ini penata laksanaannya gimana, sesuai dari analisa yang kita dapat. Perencanaan apa, pelaksanaannya apa, evaluasinya kemudian apa. Ya, ini bagian ini skema dokumentasi kebidanan tadi. Bahwa di dalam pengkajian data itu ada subjektif dan objektif, kemudian interpretasi data itu isinya ada diagnosa masalah potensial dan antisipasi kebutuhan tindakan segera. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu terdata di dalam penata laksanaan. Oke, demikianlah materi dokumentasi kebidanan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.